Selamat pagi Bu, bagaimana Bu? Ada yang bisa yang saya bantu? Perkenalkan, nama saya Rahma Aisyah Fitri Dinur dari Rumah Sakit Columbia Asia. Ya Mbak, pagi kembali. Iya, saya di sini disuruh dokternya untuk berkonsultasi sama Mbak masalah anak saya. Boleh saya lihat berkas yang Ibu bawa Bu? Oh ya boleh Mbak, ini silahkan. Baik Ibu, saya lihat berkasnya. Oh ya Bu, sebelumnya Ibu tenang saja. Data-datanya semua yang Ibu ceritakan mengenai anak Ibu kepada saya akan kami jaga dengan baik rahasianya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kenapa Ibu dirujuk ke poli gizi ini. Di sini saya sebagai ahli gizi ingin membantu Ibu untuk mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang anak Ibu alami. Sebelumnya saya ingin mendengar dulu mengenai apa saja keluh-keluhan anak Ibu rasakan. Jadi Bu, yang sering anak saya keluhkan itu dia sering batuk, pilek, dan berat badannya itu tidak naik selama 6 bulan terakhir ini. Begitu Bu. Oh ya Bu, di sini saya sudah lihat berkas yang Ibu bawa itu bagaimana ya kan. Sebelumnya kalau boleh saya tahu, sebelum anak Ibu dirujuk ke poli gizi ini, pola makannya itu seperti apa ya Bu? Boleh Ibu ceritakan kepada saya? Jadi gini Mbak, biasanya anak saya itu makan nasi 3 kali sehari, mie instan bisa 2 sampai 3 kali per bulan, ayam 2 sampai 3 kali per bulan, itu pun satu potong, dan telur juga biasanya satu minggu itu sekali, satu butir. Tempe dan tahu juga biasanya dua kali per minggu, itu pun satu potong Mbak. Dan untuk sayurnya dia suka bayam, itu pun 2 kali per minggu, satu sendok sayur, dan sayur gambas juga dua kali per minggu, satu sendok sayur aja Mbak. Dan untuk buahnya biasanya dia makan pisang, pepaya, itu pun cuma satu potong dan tidak menentu juga Mbak dalam seminggunya. Dan untuk air putihnya juga biasanya dia cuma minum 3 gelas per hari. Dan anak saya dulu saat umur 2 bulan saya cuma berikan ASI, dan saat umur 2 sampai 5 bulan saya berikan ASI, susu formula, dan air tajin. Dan saat umur 5 bulan sampai sekarang ini saya hanya berikan nasi dan ASI aja Mbak. Oh iya Bu, kalau boleh saya tahu anak Ibu itu punya alergi makanan atau makanan pantangan tidak Bu? Tidak ada sih Mbak. Kalau boleh saya tahu anak Ibu itu kalau setiap makannya habis tidak Bu? Habis Mbak. Oh iya, baik Bu. Setelah kita berbincang-bincang, saya melakukan penggalian data mengenai riwayat makan anak Ibu, pola makan anak Ibu, dan di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai berkas yang Ibu bawa. Jadi, di sini kita bisa lihat Ibu, antropometri anak Ibu itu dikategorikan buruk. Kenapa dikategorikan buruk? Dari hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan bahwasanya status gizi anak Ibu itu termasuk dalam kategori gizi buruk. Berdasarkan cerita yang Ibu sampaikan, ada beberapa hal yang mengarah anak Ibu mengalami gizi buruk, Bu. Jadi di sini saya akan membantu membenahi pola makan anak Ibu supaya bisa meningkatkan status gizi anak Ibu kembali. Baik Mbak, jadi solusi apa ya yang bisa Mbak berikan terhadap anak saya? Jadi Bu, ada beberapa alternatif solusi yang bisa Ibu pilih untuk meningkatkan asupan makanan dan mempercepat penyembuhan status gizi anak Ibu. Jika dilihat dari kondisi anak Ibu saat ini masih dalam tahap pertama Bu, atau tahap stabilisasi. Jadi sangat disarankan untuk memberikan makanan dalam bentuk cair Bu, yaitu formula 75 yang bertujuan untuk mencegah anak Ibu kekurangan cairan, mempermudah penyerapan pada saluran cerna, mencegah menurunnya berat badan anak Ibu, dan memperbaiki status gizi buruk pada anak Ibu. Nah, di sini saya berikan leaflet. Ibu bisa membaca di situ bahan makanan apa saja yang dapat diberikan, bagaimana cara pembuatannya, bagaimana waktu pemberian makanannya. Nah, di sini dalam 24 jam akan diberikan 8 kali ya Bu. 8 kali pemberian, yaitu setiap 3 jam sekali. Ibu dapat berikan
dalam porsi kecil tetapi sering. Dan formula ini bisa diberikan melalui oral ya Bu, atau bisa kita sering sebut itu yaitu dari mulut. Sampai di sini ada yang Ibu tanyakan terlebih dahulu Bu? Oh ya Mbak, saya mau bertanya Mbak, berapa lama sih anak saya akan diberikan F75 ini Mbak? Baik Bu, untuk pemberian F75 ini selama 3-7 hari, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi anak Ibu ya. Jika lebih membaik, maka akan dilakukan tahap selanjutnya, yaitu tahap kedua atau tahap transisi, lalu tahap terakhir yaitu rehabilitasi Bu. Dan jika anak Ibu sudah melewati semua tahap dan mulai membaik, maka makanan anak Ibu bisa dapat diberikan yaitu dalam bentuk lunak Bu. Apakah Ibu sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan kepada Ibu? Saya juga sudah paham apa yang Mbak jelaskan. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia berkomitmen bersama saya dan dapat menjalankan diet pada anak Ibu? Apakah kita dapat bekerja sama Ibu untuk memperbaiki status gizi pada anak Ibu ini? Insya Allah Mbak, saya bersedia berkomitmen dan bekerja sama dengan Mbak. Baik Ibu, kalau begitu apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi kepada saya Bu? Saya rasa tidak ada lagi Mbak. Baik Bu, saya catat ya Bu. Untuk konseling pertama ini, saran dari saya, Ibu dapat membantu anak Ibu untuk menjalankan diet yang kami berikan dan berkomitmen dengan saya untuk tetap konsisten ya Bu. Jika misalkan Ibu ada kesulitan dalam menjalankannya, Ibu bisa dapat menghubungi saya atau menemui saya di sini langsung ya Bu. Baik, ini berkasnya akan saya kembalikan kepada Ibu dan ada beberapa catatan yang telah saya tulis di sini ya Bu. Sebelum kita mengakhiri konseling ini, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi kepada saya Bu? Kalau ada silahkan bertanya Bu sebelum kita mengakhiri konseling ini. Sepertinya tidak ada lagi sih Mbak. Baik Bu, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan dijadwalkan kembali ya Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dapat bermanfaat dan semoga anak Ibu bisa lebih cepat membaik ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Mbak. Saya permisi ya Mbak. Terima kasih kembali Ibu. Semoga anak Ibu dapat menjalankan dietnya ya Bu dan dibantu oleh Ibu. Dan kita dapat bekerja sama untuk memperbaiki status gizi anak Ibu agar dapat cepat membaik dan kembali normal ya Bu.